Halo Sobat Mayor Medis, kembali lagi di channel manajemen informasi reka medis yang membahas seputar medis dan reka medis dibungkus secara manis. Kali ini kita sama-sama menyimak alur administrasi klaim BPJS COVID-19. Simak manis, Kodeta. Kemudian kami sampaikan juga Bapak Ibu sekalian alur administrasi klaim yang sekarang yakni di sini rumah sakit dalam hal pemberi pelayanan kesehatan berkewajiban untuk melengkapi dokumen administrasi klaim, kemudian juga melakukan entry setelah berkas itu selesai lengkap gitu ya Bapak Ibu. Dan di sini juga diharapkan ada kalau tadi disampaikan oleh Ibu panelis sebelumnya bahwa untuk pengajuan insentif diperlukan juga verifikator internal yang itu perlunya secara optimal. Di sini juga dalam pengajuan administrasi klaim COVID juga dibutuhkan Bapak Ibu sekalian verifikator internal. Perannya di sini adalah perlunya mengecek semua item ataupun persyaratan administrasi klaim ini apakah telah sesuai dengan yang termasuk dalam di KMK yang berlaku saat itu. Kemudian setelah berkas ini selesai dicek oleh verifikator internal, rumah sakit juga berkewajiban mengentrikan data-data tersebut pada aplikasi iklim Kemenkes gitu ya. Nah, dalam hal proses pengajuan ini rumah sakit juga dapat mengajukan uang muka kepada Kemenkes. Nanti setelah adanya pengajuan email ke email Kemenkes, uang muka tersebut dapat diberikan maksimal 50% dari jumlah tagihan yang dientrikan pada aplikasi. Kemudian setelah rumah sakit mengajukan atau mengentrikan pada aplikasi iklim Kemenkes, di sini kami mulai berproses Bapak Ibu sekalian, di mana setelah mengentrikan aplikasi di iklim tersebut, TXT yang hasil entrian itu dikirimkan melalui aplikasi Viklaim BPJS Kesehatan. Di sini kami berproses untuk penerimaan klaim. Setelah semuanya terupload datanya pada aplikasi Viklaim, kemudian aplikasi Viklaim mengirimkan data kepada aplikasi verifikasi BPJS Kesehatan. Di sini kami berproses verifikasi, kami cocokkan antara data yang terentrikan, kemudian juga data penunjang yang Bapak Ibu upload pada aplikasi iklim. Ini kami sesuaikan dengan regulasi yang ada. Di sini kami berproses selama 14 hari kerja untuk melakukan verifikasi. Kemudian hasil dari verifikasi tersebut Bapak Ibu sekalian, di sini ada 4 yang keluaran atau output dari hasil verifikasi, yakni ada klaim sesuai, tidak sesuai, pending, dan dispute. Untuk sesuai berarti klaimnya ini yang sudah sesuai dengan regulasi yang ada. Kemudian untuk pending artinya jika rumah sakit atau berkas yang diajukan oleh rumah sakit ini tidak lengkap, kami koordinasi kemudian agar rumah sakit melakukan perbaikan dan mengajukan kembali. Kemudian untuk klaim dispute ini adalah jika adanya ketidaksepakatan pelayanan atau tindakan klinis antara BPJS Kesehatan dengan Vaskes. Tentunya ini adalah yang disampaikan pada berkas klaim, kemudian nanti ini akan diselesaikan oleh tim TPKD. Nah, di sini untuk klaim yang tidak sesuai ini yang Bapak Ibu perlu adanya perhatian khusus mengenai jika klaim pending ini bisa diajukan untuk melakukan revisi, rumah sakit melakukan revisi selama sebanyak 2 kali. Namun jika sampai 2 kali revisi masih ada berkas yang masih kurang lengkap ataupun ada berkas yang tidak lengkap secara administrasi ya Bapak Ibu sekalian, jika diajukan pada pengajuan yang ketiga ini pada hasil verifikasi nanti otomatis secara aplikasi terbaca sebagai klaim tidak sesuai. Nah, ini yang Bapak Ibu
perlu perlu perhatian khusus ya sebagai garda terdepan dalam pengajuan klaim COVID ini. Nah, di sini ada perbedaan yang disampaikan Bapak Ibu sekalian antara berkas yang disampaikan atau administrasi klaim mulai tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan 30 September 2021, dan nanti juga ada perbedaannya terhadap klaim yang diajukan mulai 1 Oktober. Ya, di sini yang Bapak Ibu sekalian perlu perhatikan ya, atau perlu perhatian seksama dari Bapak Ibu, bahwa kalau untuk klaim administrasi klaim dari mulai Januari sampai dengan nanti pelayanan 30 September ada resume medis yang perlu di-upload. Di sini resume medis yang kami harapkan adalah resume medisnya tertulis dengan jelas, lengkap, mudah dibaca gitu ya Bapak Ibu sekalian, karena memang kalau tulisan dari para klinisi mohon maaf sekali tulisannya sangat bagus gitu ya. Jadi mohon Bapak Ibu sebagai garda terdepan mungkin bisa membantu gitu ya, supaya resume medis ini mudah dibaca namun informatif, semua gejala, kemudian dari anamnesa dan lain sebagainya, termasuk hasil asesmen DPJP ini dapat tertulis dengan jelas, lengkap, dan mudah dibaca. Kemudian juga berkas kedua yang harus diupload Bapak Ibu sekalian, yaitu keterangan ruang perawatan ya. Di sini hanya untuk sekuen waktu mulai dari 20 April sampai dengan 30 September. Kemudian juga hasil penunjang baik laboratorium, radiologi ataupun penunjang lainnya. Kemudian juga ada resep obat, kemudian juga billing rumah sakit. Kemudian yang diupload selanjutnya adalah kartu identitas pasien, kemudian surat kematian apabila pasien meninggal dengan oleh karena COVID. Kemudian juga ada surat persetujuan atau konfirmasi penjaminan yang ditandatangani oleh petugas administrasi klaim yang ditunjuk rumah sakit. Di sini ada formulir 4 yang ada pada lampiran KMK. Ini yang dibutuhkan pasien mulai rawat inap mulai 20 April 2021. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, mungkin nanti ke depannya pada tanggal 1 Oktober ini diperlukan adanya perubahan Bapak Ibu sekalian, bahwa IKM 5673 ini ada simplifikasi. Artinya tidak semua berkas yang harus diupload pada periode sebelumnya ada 10 item, namun pada mulai Oktober 2021 ya, pasien yang mulai masuk 1 Oktober 2021 ini hanya 4 yang wajib Bapak Ibu sekalian upload pada aplikasi iKlaim. Di mana yang pertama ini yang paling penting adalah resume Bapak Ibu sekalian. Pada sekuen waktu sebelumnya Bapak Ibu mengupload 7 file gitu ya. Nah, untuk mulai 1 Oktober 2021 ini dari 7 file ini dirangkum menjadi 1 Bapak Ibu. Nah, ini yang Bapak Ibu juga perlu perhatian khusus di sini, karena kan sebelumnya adalah adanya banyak gangguan koneksi, jaringan dan lain sebagainya gitu ya, terkait upload file, sehingga dari Kemenkes untuk perbaikan selanjutnya ini dituangkan dalam satu file, ini di resume medis. Di sini perlu Bapak Ibu cermati bahwa semuanya dari poin 1 sampai 7 ini terinformasikan pada resume medis selanjutnya. Ya, dari mulai anamnesa, hasil penunjang, hasil asesmen BPJP, kemudian juga jika ada penggunaan ventilator ini berapa jam, kemudian juga jika ada penggunaan plasma konvalesen ini juga harus termuat di resume medis, tercatat berapa jumlah yang dipakai, juga termasuk informasi lain yang mendukung diagnosa sekunder apabila ada COVID, ada insiden ataupun ada komplikasi. Di sini juga perlu dijelaskan mengenai perjalanan penyakit maupun tata laksana pada saat perawatan.
Kemudian juga untuk mulai 1 Oktober, di sini juga Bapak Ibu perlu cermati bahwa kartu identitas pasien yang diupload adalah nomor induk kependudukan, kartu keluarga bagi WNI atau bagi WNA adalah nomor induk kependudukan. Karena sebelumnya di sini untuk WNA adalah bisa menggunakan UNHCR, paspor ataupun KIPAS. Nah, sebagai garda terdepan ini Bapak Ibu perlu cermati juga bagi nanti jika ada WNA pasien WNA yang mendapatkan pelayanan namun belum di NIK, di sini juga bahwa mulai 1 Oktober jika tidak ada NIK bagi WNA ini sudah tidak menjadi penjaminan dari klaim COVID yang dijamin oleh negara. Kemudian juga surat kematian apabila pasien meninggal itu harus diupload ya Bapak Ibu sekalian, juga surat persetujuan konfirmasi penggantian. Jadi ini form 4 tetap wajib dilampirkan sampai periode selanjutnya.